Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saiful Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat isi dari skripsi saya yang berjudul Strategi Manajemen K3 PT Transportasi Jakarta di masa pandemi COVID-19, bab 1 sampai dengan bab 3. Sebagai reviewer, dua sahabat saya yaitu Yuda Amalia dan Idris Supriyatno. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dan pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah Coronavirus Disease 2019 atau disingkat menjadi COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Dan benar-benar menjadi ancaman nyata yang tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga mendisrupsi aspek lainnya, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan di awal pandemi mengemukakan sekitar 88% perusahaan terdampak pandemi selama 6 bulan terakhir, dan pada umumnya dalam keadaan merugi. Atas dasar hal tersebut, pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan strategi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan kerja PT Transportasi Jakarta. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan PT Transportasi Jakarta dalam melindungi karyawannya di masa pandemi COVID-19. Batasan penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini akan fokus kepada strategi apa yang ditetapkan oleh Departemen K3 di PT Transportasi Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data perihal strategi manajemen K3. Rumusan masalah. Pada awal bulan Maret 2020, virus COVID-19 masuk ke Indonesia dan menyebar secara masif, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Hal ini merupakan tantangan besar bagi bidang K3 dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19, serta melindungi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa penting untuk mengetahui strategi manajemen K3 PT Transportasi Jakarta di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa strategi manajemen K3 PT Transportasi Jakarta untuk melindungi karyawan dan pihak yang terkait dengan PT Transportasi Jakarta? Yang kedua, bagaimana penerapan dari strategi manajemen K3 PT Transportasi Jakarta? Tujuan penelitiannya adalah memperoleh informasi perihal strategi manajemen K3 PT Transportasi Jakarta di masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. 1. Membantu pihak manajemen dalam meningkatkan pengendalian internal di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. 2. Sebagai sarana informasi bagi pihak manajemen tentang pentingnya menumbuhkan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Memberi rekomendasi kepada pihak manajemen terhadap pengendalian internal di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Lingkup penelitian. Lingkup penelitian ini dibatasi hanya di lingkungan PT Transportasi Jakarta, khususnya melibatkan Departemen K3. Bab 2. Landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 menurut PP 50 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Yang kedua, protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, yaitu Surat Edaran Nomor HK 0201 Menkes 216/2020 tentang protokol pencegahan penularan coronavirus disease atau COVID-19 di tempat kerja. Kajian penelitian terdahulu. Kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain 1. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 pada area kerja PT Semen Padang.
2. Penerapan pekerja proyek konstruksi pada masa pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan OSAS 18001. Kerangka penelitian. Berikut adalah kerangka penelitian dari judul penelitian strategi manajemen K3 PT Transportasi Jakarta di masa pandemi COVID-19. Dari kerangka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi strategi yang akan digunakan untuk penanganannya. Dan strategi penanganan akan sangat tergantung dari seberapa besar komitmen pimpinan dalam pelaksanaannya. Bab 3. Metodologi penelitian. 1. Desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. 2. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan narasumber kepala Departemen K3L dan analis atau koordinator K3L PT Transportasi Jakarta. Instrumen penelitian. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai key instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen yang kedua adalah menggunakan metode wawancara. Dengan narasumber adalah Kepala Departemen K3L dan analis atau koordinator K3L PT Transportasi Jakarta. Instrumen yang ketiga adalah menggunakan metode observasi. Dan yang keempat adalah dokumentasi. Metode analisis data. Teknik analisis data terdiri dari coding, membuat konsep, membuat kategori, membuat hipotesis, dan memperoleh hasil analisis. Profil kasus atau fenomena yang diteliti. Fenomena yang menjadi fokus peneliti penulis adalah mengenai strategi manajemen K3 PT Transportasi Jakarta di masa pandemi COVID-19. Isu utama dalam penelitian ini adalah munculnya virus baru yang melanda seluruh dunia secara tiba-tiba dan sangat cepat penularannya melalui droplet atau butiran udara. Virus ini diberi nama COVID-19 dan belum ditemukan obatnya. Pencegahan yang dilakukan berdasarkan sistem penularannya adalah dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak, penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti masker, face shield, sarung tangan, dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, bahkan ada negara-negara yang menerapkan sistem lockdown untuk melindungi warga negaranya. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.